Walaupun itu wahyu, tapi kan kata orang kafir, wahyu, ngarang itu sihir dan sebagainya. Itulah dilematisnya menyampaikan kebenaran. Maka bismillah, karena memang tujuan kita hanya untuk menyampaikan, ya sampaikan saja, walaupun kita akan kena fitnah ini. Ngaku-ngaku ya, cocok logi katanya, pasti begitu tuduhannya. Tapi biarlah, yang penting kita tidak cocok logi. Terbukti apa? Kita tahu belakangan semua ini, berarti bukan cocok logi, terbantahkan itu. Mari kita kembali ke sesi-sesi tentang kebangkitan Islam. Di hari-hari sebelumnya kita sudah membahas tentang perbendaharaan merah putih. Alhamdulillah dari semua pendapat kita sangat super yakin bahwa itu adalah Indonesia dengan dalil yang lebih kuat. Kemudian demikian juga kita sudah bahas jarak kemunculan Bani Tamim 72 bulan. Karena kita tahu Al-Mahdinya Muhammad Qasim, dan kita analisa perkirakan dari banyak isyarat mubasyirat. Insya Allah dia berkuasa di Pakistan 2027 insya Allah ya. Dan di Bayat insya Allah kurang lebih tahun 2029 insya Allah. Sehingga harus wajib kelompok Bani Tamim sudah muncul. Kalau hitungan 72 bulan harus wajib. Kalau Anda percaya Al-Mahdinya Muhammad Qasim, kalau tidak percaya nggak usah percaya. Nah itu konsekuensinya, harus percaya dengan atsar ini, hadis ini. Dan kita sudah kupas ini juga ya. Tinggal mencari saja siapa yang muncul menyerahkan kekuasaan, komitmen dan janji pada tahun 2001. Itulah yang dinisbahkan oleh hadis ini kepada kelompok. Kemudian kita sudah membahas juga banyak berkali-kali arah Hajar Aswad. Sudah kita presentasikan. Di antara lain kemungkinan paling mendekati arah itu adalah Nusantara dan khususnya Indonesia. Satu-satunya negara yang memiliki manuskrip kuno tentang akan muncul di negaranya kebangkitan Islam dunia, yaitu hanya di Indonesia. Ya, tidak ada lagi. Nah, ini menambah kuat ya kan. Terus yang berikutnya, pembantu Al-Mahdi itu adalah Ashabul Kahfi. Kita sudah sampaikan ini berkali-kali. Semakin memperkuat lagi. Dan kebetulan alhamdulillah yang sekarang sedang ujelah adalah kelompok Majelis Gajah di antara sekian ratus ribu kelompok umat Islam. Jadi semakin memperkuat lagi ya. Lalu kelompok Guroba sudah disampaikan juga, ini kelompok kecil yang bicaranya asing di tengah-tengah umat. Juga sudah kita bahas. Kemudian mubasyirat yang menguatkan semua hadis dan fakta di atas. Ini juga bukan lagi satuan, tapi bukan lagi puluhan, tapi ratusan. Kalau saya perkirakan ada sudah 300 lebih 300 lebih. Mimpi tentang Majelis Gajah dan pergerakannya. Ya. Kelompok yang meminta kebaikan harus juga terjadi. Kenapa? Karena Al-Mahdinya sudah yakin. Kita sudah yakin Al-Mahdinya Muhammad Qasim. Maka hadis tentang kelompok yang meminta kebaikan, lalu kemudian dia pisah ranjang, berjuang sendiri, harus sudah terjadi dong. Kalau Anda percaya Al-Mahdi Muhammad Qasim, masih yang mau tidak percaya, ini nggak ketulungan. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh. Bahlul berarti. Kalau sampai ini masih juga belum melek. Kelompok mana dari timur yang akan diberi kuasa? Nah, ini pun juga jelas. Kelompok orang yang beriman itu tidak satu pun
apa yang Nabi sampaikan ditolak. Jadi kelompok iman itu total. Termasuk Mu'tazilah lah. Itu bagian dari iman. Kenapa? Karena urusan tauhid. Loh, Mu'tazilah itu urusan tauhid, teman-teman. Perhatikan. Urusan tauhid, Mu'tazilah. Semua kalimat itu ujung-ujungnya loh. Ini persoalan tauhid, masa. Menghindari syirik, fitnah dajjal kan memurtadkan itu. Tauhid urusannya. Menjalankan agama, tauhid urusannya paling banyak. Jadi sesungguhnya orang yang akan diberi kekuasaan itu adalah orang yang beriman dan imannya harus pol, tidak boleh tidak percaya mubasyirat, berarti imannya lemah. Oke, jelas. Ini juga sampaikan tuh berapa 9 tuh. Oke, baiklah teman sekalian. Hari ini kita lengkapi lagi. Makanya kalau sampai masih tidak percaya juga dengan apa yang Nabi sampaikan, walaupun percaya Muhammad Qasim, Anda pasti di penjara Dajjal. Anda tidak mungkin keluar dari Dajjal, dari penjara Dajjal. Karena Anda mengabaikan, menyingkirkan semua informasi dari Nabi. Hanya percaya Muhammad mimpi Qasim. Salah itu. Keliru besar. Justru mimpi Qasim itu menerjemahkan fungsi-fungsi hadis ini, menerjemahkan arti-arti dari hadis. Dan mereka tidak pernah mau menampilkan mimpi Qasim. Itu artinya mereka taklid buta. Taklid buta itu asal percaya tapi tidak perlu dipikirkan. Itu taklid buta. Sama dengan percaya non-muslim, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Taklid buta. Coba dikejar, bingung sendiri. Banyak yang bingung. Kenapa? Saya adalah seorang kristolog dulu. Saya cukup membaca banyak kitab-kitab mereka. Bahkan teman-teman, saya kasih tahu nih, antara kitab muslim yang saya punya dengan kitab-kitab non-muslim, lebih banyak kitab-kitab non-muslim saya punya. Bahkan mereka tidak punya Alkitab yang masih ada sulit-sulit tantangan. Saya punya. Bahkan para pendeta non-muslim kaget saya punya kitab itu. Artinya mereka ternyata bingung karena doktrin, dogma. Nah, hanya percaya Qasim tapi tidak mau menaklidkan, itu dogma namanya. Doktrin. Dan itulah ajaran Dajjal, ya. Oke, kita teruskan. Baik. Itu saya kira kita sudah membahas itu sebelumnya dan sekarang ini semakin memperkuat. Setelah tahu bahwa kelompok yang akan diberi kekuasaan adalah kelompok yang beriman dengan iman sepenuhnya, maka hari ini kita tambah dengan ternyata dari banyak kitab-kitab, buku-buku kontemporer hari ini, lalu manuskrip, lalu isyarat Quran menunjukkan memang pusat kekuasaan insya Allah arah timur itu adalah Indonesia, dan lebih fokus kepada ternyata kebangkitan awal nanti dari tanah Sunda. Baik, dari sisi Al-Quran kita lihat dari yang mengarah kepada istibdal atau penggantian dan tamkin atau pemberi kekuasaan atau pengokohan. Dalam Quran surat Muhammad ayat 38 ini berupa istibdal. Allah memperingatkan bahwa bila suatu kaum berpaling, dia mengganti dengan kaum lain yang tidak serupa dan jaraknya jauh. Prinsip ini menjadi dasar teoritik peralihan pusat peradaban Islam. Tuh, persisnya dia lihat arah kiblat, arah Ka'bah. Hajar Aswad itu adalah arahnya ke arah timur dan bukan ke Pakistan, tapi ke Nusantara. Walaupun melenceng-melenceng dikit, tapi arahnya ke situlah pokoknya. Oke, jadi ini sejalan dengan ayat Quran surat Muhammad. Ya. Yang kedua, surat An-Nur
ayat 55. Ini berupa tamkin atau penguatan. Janji Allah menumbuhkan kekuasaan orang yang beriman tuh. Sampai kemarin ya. Mengganti rasa takut dengan aman dengan syarat tauhid dan amal saleh. Oh, teman-teman sekalian. Di sini dua hal yang kita sedang lakukan. Tauhid murni dan amal soleh. Murni amal solehnya karena Allah. Tidak sedikit pun tersangkut dengan karena manusia. Tidak. Jadi, sejalan kan? Oke, baik kita terusan. Implikasi di dalam konteks ayat Quran tadi. Al-Quran membuka kemungkinan migrasi pusat kebangkitan ke kawasan baru selama syarat dua, tauhid dan amal soleh terpenuhi. Nusantara, Jawa Barat dapat menjadi kandidat historis. Teman-teman mau tahu nggak? Awal dulu Islam pertama itu ternyata dari Jawa Barat. Awal titik awalnya. Lalu ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi secara historis begitu. Biasanya dalam siklus sejarah itu memang ada satu perputaran kembali ya ke titik awal. Insya Allah. Jadi ini peluang. Jadi dengan ayat Quran tadi membuka peluang. Ternyata betul. Bukan Madinah, bukan Timur Tengah. Sudah pernah bangkit Islam di sana. Ya. Oke, baik. Kita terusan. Itu mas sekalian tentang kaitan hadis Panji Hitam. Banyak ulama, Imam Al-Hakim, Imam As-Suyuti, dan lain-lain menyebut timur itu bukan hanya Khurasan, bukan hanya Afghanistan, Iran, Pakistan, tapi bisa mencakup wilayah timur lagi, yang disebut dengan timur jauh. Itu secara tafsir murni. Ada tafsir yang lain dikatakan dalam banyak kitab yang sudah kita buka, itu isyarat Khurasan itu. Ya, jadi bukan sempit seperti dalam penafsiran hari ini. Bahkan penafsiran yang murni pun Imam Al-Hakim itu bisa jadi timur jauh, bukan timur yang ada Khurasan itu, ya. Oke, prediksi ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani menulis dalam tafsir Quran yang disebut dengan tafsir Al-Munir, menghubungkan wilayah Jawa Barat Sunda sebagai benteng akhir zaman dan menunjuk wilayah Jawa Sunda sebagai pusat kaderisasi. Ulama Nusantara ini, ya. Bahkan beliau pernah jadi imam Mekah ya, Ka'bah ini. Nawawi kalau tidak salah ya, Bantani dari Banten. Jadi tokoh besar ya. Pernah jadi imam di sana, imam di Ka'bah ya, di Mekah. Baik, jadi jelas itu dikaitkan dengan hadis. Penjelasan ini begini. Poin 1-2 ini adalah penjelasan tentang hadis-hadis Panji Hitam dari arah timur. Yang berikutnya kita lihat dari sisi manuskrip Nusantara. Waktu itu pernah saya selintas ya, saya beritahukan, mari kita sekarang lebih detail untuk memperkuat judul dari tadi yang judul hari ini. Jadi jelas mengarah kemungkinan besar tergambar sampai tadi ya, bahwa Jawa, wabil khusus Jawa Barat adalah peluang, berpeluang untuk titik awal arah timur itu. Nah sekarang ditambah lagi nih naskah Sundanya nih. Kemarin kan saya hanya bicara naskah Jawa ya, sekarang Sunda. Naskah Sang Hyang, Sis Nakandang, Karisian. Nah, Sunda kuno nih. Saya sendiri juga nggak ngerti bahasa Sunda kuno nih. Sang Hyang, Sis Kanandang,
Karesian. Ini keluar Masehi 1518 ya. Sunda kuno ini. Bahasa Sunda kuno. Nih lihat. Nih lihat. Menyebutkan ramalan bahwa di akhir zaman dari tanah Sunda akan lahir guru agung yang membawa cahaya timur ke barat. Oh. Ya kan? Ya. Masya Allah ya. Jadi dari Sunda teman-teman memperkuat lagi kan? Dari dalil tadi. Jelas. Memperkuat lagi ramalan Jayabaya. Jayabaya kan Jawa Timur, Jawa Tengah ya? Jawa Timur, Kediri ya? Wah. Nanti mereka itu kelompok yang akan mengusung dapat tugas akhir zaman itu, mereka tinggal di gunung-gunung dekat gunung Perahu. Itu kan cocok berarti. Ini malah jelaskan tanah Sunda akan lahir gunung agung yang guru agung yang akan membawa cahaya dari timur ke barat, dari timur ke barat ya. Ini ditafsirkan sebagai peneliti, sebagai simbol masuknya Islam, peran Sunda sebagai pusat rohani termasuk fase akhir zaman. Terus ya. Jadi naskah Sang Hyang Siska Kandang Karesian. Orang Sunda bingung juga. Siksa Kandang. Habis Sang Sakerta ini kuno, jadi jangan nggak jelas. Oke, terusan. Jelaskan? Makin jelas teman sekalian. Tuh lihat, kaya sekali nih. Naskah kuno kita terkaya. Di Pakistan nggak ada satupun. Di Afghanistan nggak ada satupun. Di negara lain nggak ada satupun. Hanya di Indonesia. Nah, semakin kuat kita, yakin. Makanya di sini tidak boleh ada satupun yang ragu. Tidak boleh. Kurang apa lagi ini penjelasan, Masya Allah ya. Dari semua sisi nih. Manuskrip Jawa jelas. Kemarin sudah disampaikan serat Jangka Jayabaya disebutkan Nusantara akan mengalami kerusakan. Lalu terjadi Goro. Lalu muncul Ratu Adil dari arah barat yang memulai dari tanah Jawa bagian barat. Tuh, Jawa bagian barat ya silakan Jawa Barat berarti. Banyak peneliti termasuk peneliti Belanda yaitu Z. Mulder menghubungkan ini dengan gerakan kebangkitan Islam di Jawa Barat. Oh, lihat. Jadi ramalan Jayabaya itu oleh peneliti Belanda yaitu Z. Mulder. Oh, ngomongnya harus bahasa Belanda, Z. Mulder. Menghubungkan kebangkitan itu dengan dari mana beliau tahu? Ya itu tadi Gunung Perahu lah dan sebagainya itu. Oh ini Jawa Barat. Oke, jelas ya. Kita terusan. Nanti di seri kedua nih saya teliti, saya uraikan ya. Makanya ini ada 2 seri. Serat Sabdo Palon sudah disampaikan juga menyebut janji Islam akan kokoh kembali di tanah Jawa setelah 500 tahun. Islamisasi Jawa dimulai abad ke-15. Berarti kebangkitan Islam akan muncul antara abad 20-21. Ini sekarang 21. Ya, ramalan Sabdo Palon. Jawa Barat menjadi pionir perlawanan kolonial, yaitu di Ponorogo, Kiai Jainal Mustafa Tasikmalaya, satu kampung. Ini maksudnya kitab ya, dibuat oleh Kiai Jainal Mustafa. Ulama tokoh Sunda, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Tasikmalaya lagi nih. Saudara-saudara, bukan saya mau tapi memang begini ya. Dalam ijazah tarekat, tarekat nih Mas Tiawan tahu nih jalan. Beliau juga pernah ngutip ini ke saya ngasih. Menyebut Islam di tanah Sunda akan menjadi suluh bagi negara-negara jauh menjelang datangnya Al-Mahdi. Tuh, saklek lagi nih. Tuh, lihat ya teman sekalian. Ini ratusan tahun yang lalu ini. Ya. Saya ulangi,
Dalam ijazah Torekot menyebut Islam di tanah Sunda akan menjadi suluh. Oke, menjadi suluh bagi negara-negara jauh. Menjelang datangnya Al-Mahdi. Saklek lagi. Jelas sekali ya. Masya Allah, luar biasa. Kajian akademik modern, nah itu kan zaman dulu. Nah sekarang akademik modern. Dr. Oman Faturrahman, Fisiologi Sunda. Banyak naskah Sunda, beliau mengatakan, yang memuat ramalan eskatologis tentang kebangkitan dari tanah Sunda. Tuh, teman-teman sekalian, ya. Ini zaman kuno, ya, zaman dulu lah, Syekh Abdul Muhyi. Nah, nggak kuno-kuno amat. Ya, artinya beliau 100 tahun yang lalu kalau tidak salah. Kemudian zaman modern, ini udah akademik kajian modern, ya, diuji. Ternyata Dr. Oman mengatakan banyak naskah Sunda, banyak kan? Berarti memuat ramalan eskatologis tentang kebangkitan dari tanah Sunda. Eskatologi apa? Tentang apa? Akhir zaman. Oke, baik. Kiai Ahmad Sanusi Sukabumi menulis tafsir dan mengisyaratkan Sunda sebagai kiblat rohani Nusantara. Makanya kita sekarang punya channel Kiblat Timur. Saya nggak sengaja juga loh. Ini kok ternyata ada juga nih pernyataannya. Kita punya channel Kiblat Timur. Alhamdulillah ya. Kita punya Gajah Nusantara. Tuh. Isyarat-isyarat ini semua teman sekalian. Nama-nama itu insya Allah Allah yang mengatur semua ya sebagai sebab isyarat. Kesimpulan parsial. Nih. Teman sekalian, dari sisi kitabiah tadi, baik Quran, hadis, manuskrip, kitab, buku catatan, mengafirmasi prinsip pergantian dan peneguhan. Pertama, hadis tentang timur bukan dalil qat'i, betul. Namun sebagai imaji yang menyokong narasi kultur kebangkitan Islam, kawasan timur Islam, di mana jelas arah Hajar Aswad ke Jawa Barat. Bahkan teman kita dari Padang, Mas siapa? Mas Fajar. Iya betul. Kaget Kang, saya itu terus-menerus berkali-kali oleh dua ahli tim saya, ahli yang apa namanya tentang pemetaan. Ini kota jalan lewat tuh. Saya kaget, masa sih? Iya coba Kang tuh. Makanya akhirnya dulu kan dimasukin ke YouTube. Keluar kata saya loh, kata Mas Fajar. Ini benar ke Jawa Barat. Kalau kata ulama ustaz-ustaz di Malaysia, iya memang ke Nusantara, ke Malaysia, ke Indonesia. Itu ada beberapa. Teman sekalian, channel orang Malaysia, itu ada ustaz-ustaz Malaysia menjelaskan tentang arah kiblat ke Indonesia. Dan itu lihat ke Jawa Barat, ya. Orang Malaysia pun begitu. Dan menurut Mas Fajar, kesini lewat. Setelah dihitung presisi gitu. Masya Allah, dengan perhitungan ahlinya, saya waktu itu cukup bergetar juga. Masya Allah. Makin benar lah ya sinyal-sinyal ini. Nah silakan cari di tanah Sunda kelompok yang berjuang tentang akhir zaman dan kebangkitan Islam. Bahkan sedang mempersiapkan dari semua sisi, dari sisi ruhani, dari sisi juga doa, dari sisi persiapan untuk menjadi potongan besi, dari sisi kelompok ikhwan yang seperti keluarga besar, semuanya seperti, dan di situ jelas kalimat seorang pemimpinnya seperti seorang ayah, ya, kepada anak-anaknya. Silakan itu dicari. Jadi sinyal itu sangat jelas bagi kita semua, ya. Bukan lagi hanya sinyal, tapi tersurat. Demikian juga dengan tersirat, ditutup
dengan mubasyirat yang banyak, ratusan, bukan satu dua. Jadi mutawatirnya paling top, tawaturnya paling top, teman sekalian. Kalau ini tidak mau didengar juga, apalagi oleh para pengikut Qasim, masya Allah, nggak ketulungan ya. Oke, jelas. Kalau Qasim mengatakan sekarang kan mereka mengutip terus pernyataan Qasim yang lalu kan, tinggalkan dikit, tinggalkan dikit. Ya benar, memang harus begitu. Saya bersyukur, alhamdulillah bisa ranjang dulu, alhamdulillah. Berarti kita memenuhi fakta sejarah dari hadis. Akan ada kelompok yang dicekin sama Qasim, tapi mereka berjuang sendiri malah akhirnya dan memperoleh kemenangan. Tapi karena ikhlas, karena Allah, kemenangan itu tidak diambil sendiri, tapi diserahkan kepada yang berhak. Tuh. Kalau manusia sekarang, wah, sudah berkuasa, ngapain dikasih lagi? Enak aja loh. Nggak keringetan gitu ya, bahas sekarang kan gitu ya. Nggak keringetan, dikasih lagi. Lu malah manahin gue dari dulu itu, enak aja loh. Kira-kira itulah kalau sekarang kan. Tapi karena ini amanah Allah, makanya dididiklah orang yang ikhlas. Itu kuncinya. Kita sedang dididik oleh Allah untuk ikhlas. Kenapa? Kalian harus aku didik menjadi orang-orang ikhlas. Kenapa? Karena nanti kalau aku beri kekuasaan, kau harus berikan kepada yang berhak. Tuh. Kalau nggak ikhlas, udah sama kita dipanahin dari belakang, disuruh jauh coba. Apa sakit hatinya nggak ketulungan? Harusnya kan sakit hati itu. Sakit hati berat kita. Saya terutama sakit hati berat kalau tidak diuji keikhlasan ya. Tapi karena kita sudah bermahabbah kepada Allah, harus bermahabbah kepada Allah, maka keikhlasan menjadi pintu mahabbah kepada Allah. Ya. Apapun penderitaan kita, karena untuk Allah, kita ikhlas. Walaupun kita nyerahinnya, kaki sudah buntung, tangan sudah buntung, ya kan? Gigi sudah ompong semua karena pedang misalkan. Diserahin kekuasaannya. Mana ada orang ikhlas kayak begitu kalau tidak dididik dari awal, diuji dari awal. Betul? Nah, itu intinya teman-teman sekalian. Maka yakinlah kita, ya. Makanya saya kemarin sudah beristihad, saya katakan kepada teman-teman. Menyampaikan ini sama dengan tuduhan orang, wah ngaku-ngaku. Tapi ketika saya mencoba para nabi, semua ngaku-ngaku aja. Ya jujur aja, semua ngaku. Saya adalah utusan, kan ngaku. Walaupun itu wahyu, tapi kan kata dia, kata orang kafir, wahyu ngarang itu, sihir, dan sebagainya. Itulah dilematisnya menyampaikan kebenaran. Maka bismillah, karena memang tujuan kita hanya untuk menyampaikan, ya sampaikan saja. Walaupun kita akan kena fitnah ini. Ngaku-ngaku ya. Cocok logi katanya. Pasti begitu tuduhannya. Tapi biarlah. Yang penting kita tidak cocok logi. Terbukti apa? Kita tahu belakangan semua ini. Berarti bukan cocok logi. Terbantahkan itu. Kalau cocok logi itu tahu teori dulu. Lalu kita mencapai itu dengan mengikuti bagaimana. Kita tidak. Bahkan saya sudah jujur puluhan kali, banyak seperti ini nih. Wallahi, rekan sekalian, saya baru tahu belakangan semua ini. Jadi terbantahkan semua teori psikologi kita, ya. Sudah waktunya harus terbuka. Dan itu ada isyaratnya. Memang harus sudah mulai terbuka. Untuk supaya kita lepas diri, paham ya? Saya sudah menyampaikan berlepas diri. Seandainya kamu nggak ngasih tahu sih siapa kamu? Tidak, saya sudah kasih tahu. Dan sebagainya ya. Jadi kita nanti berlepas diri. Saya sudah lepas semua nih. Pasti pun begitu. Saya berlepas diri, saya sudah sampaikan kok.
Ya, makanya ada tuduhan Qasim mengaku sama Imam Mahdi. Memang bukan dari Qasim, tapi dari mimpi-mimpinya. Ya benar, nggak salah itu. Saya setuju itu. Qasim ngaku Imam Mahdi itu palsu, itu ngaku-ngaku. Kenapa yang ngaku? Betul, ada tuh channel yang baru anak muda. Memang dia nggak ngomong, tapi mimpinya kan ngaku Imam Mahdi. Soal Imam Mahdi. Ya begitulah, tidak apa-apa. Orang para utusan Allah semua juga begitu dalam ayat Quran mengaku. Oke, baik. Saya kira sekalian kurang lebih demikian ya, kajian pada subuh kita ini. Intinya bahwa alhamdulillah dengan penemuan baru ini memperkuat semua dalil yang disampaikan sebelumnya.